3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang model-model komunikasi. Model yang pertama yaitu model komunikasi Shannon-Weaver. Model komunikasi dan Shannon dan Weaver melibatkan 7 komponen komunikasi. 7 komponen komunikasi tersebut adalah information, source atau sumber informasi, message atau pesan, transmit, alat, saluran penyampaian, signal, tanda atau sinyal, receiver, alat penerima destination, sasaran penerima pesan, noise source, sumber. Jadi bagannya bisa kita lihat pada PPT pada slide kali ini. Selanjutnya, kelebihan dari model komunikasi Shannon-Weaver. Kelebihannya adalah menitik beratkan perhatian langsung kepada saluran yang menghubungkan pengirim atau sender dan penerima atau receiver. Atau dengan kata lain, komunikator dan komunikan. Selanjutnya, membedakan source dengan transmitter dan antara receiver dengan destination. Dengan kata lain, dua fungsi dipenuhi pada sisi pengiriman, transmitting, dan pada sisi penerimaan, receiving, dari proses. Digunakan dalam konteks-konteks komunikasi yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Selanjutnya, menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Lalu, memiliki konsep penting yang tidak dimiliki oleh model komunikasi lain, yaitu noise atau gangguan, yakni setiap rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Kekurangan dari model komunikasi Shannon-Weaver yaitu komunikasi dipandang sebagai fenomena yang statis. Selanjutnya, komunikasi bersifat satu arah dengan tidak memiliki konsep feedback. Model ini memberikan gambaran yang parsial mengenai proses komunikasi. Tidak ada konsep umpan balik atau transaksi yang terjadi dalam penyajian dan penyajian balik dalam model tersebut. Tulisan-tulisan Weaver sangat sulit dipahami, misalkan formula yang dikemukakannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Margaret Irwin. Ya, yang kedua ada model komunikasi Defler. Model Melvin L. Defler menggambarkan model komunikasi massa ketimbang komunikasi antar pribadi. Model ini merupakan perluasan dari model-model yang dikemukakan para ahli lain, khususnya Shannon and Weaver, dengan memasukkan perangkat media massa atau mass medium device, dan perangkat umpan balik atau feedback device. Ia menggambarkan sumber atau source sebagai fase-fase terpisah dalam proses komunikasi massa, serupa dengan fase-fase yang digambarkan Scrum atau source, encoder, signal, decoder, and destination dalam proses komunikasi massa. Kekurangan dan kelebihan model komunikasi Defler. Kelebihan model Defler adalah dalam penyampaian informasi, source tidak perlu mengulangi informasi, sehingga informasi menyebar secara merata kepada receiver. Cukup dengan satu source saja informasi sudah dapat tersampaikan secara luas dan merata. Lalu kekurangan model Defler yaitu banyak hambatan yang terjadi karena bahas yang digunakan komunikator maupun komunikan. Hal ini terjadi pada source. Lalu ada gangguan pada channel atau saluran. Lalu ada hambatan dalam pendidikan yang menyebabkan komunikator sulit menyampaikan pesan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naomi. Model komunikasi Hub atau Hibbert, Ungrait, dan Boh. Model komunikasi HUB dikenakan oleh Ray Eldon, Hibbert, Donald Ungrait, dan Thomas Wayborn. Dalam model ini, komunikasi digambarkan sebagai seperangkat atau sekumpulan lingkaran yang membentuk seperti gelombang. Isi komunikasi digambarkan sebagai kelera yang dilemparkan ke air dan menyebabkan terjadinya riak
yang kemudian menjadi lingkaran yang lebih besar hingga mereka menyentuh pantai atau khalayak dan diberi umpan balik. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar model komunikasi massa dari HUB sebagai berikut. Ini gambaran dari komunikasi massa dari HUB. Next. Selanjutnya adalah model komunikasi Melekeze. Model komunikasi massa atau model media massa Malekith dikenalkan oleh Gerhard Malekith pada tahun 1963. Model komunikasi massa Malekith begitu kompleks dan memiliki beberapa komponen umum sebagai model komunikasi lainnya, yaitu komunikator atau komunikator, pesan atau message, media, dan penerima pesan atau receiver. Nah, ini kita dapat bisa lihat adalah bagan dari model komunikasi Malekith. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah salah satu bagan, salah satu susunan dalam model komunikasi massa, yaitu komunikasi Malekith. Terima kasih telah mendengarkan atau melihat presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.